Bagaimana perilaku polis di Raja Malaysia terhadap tahanan seperti Bapak? Oke ya. Setelah mengalami di penjara di Malaysia, apakah Bapak ada rasa dendam dengan negeri jiran? Oh ini. Halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada saya di sini, Cak Lonjong, salam lonjong. Hea. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke Rek, di video ini saya tidak akan membahas bola sepak seperti di video-video sebelumnya, karena saya yakin-yakinnya kalau kawan-kawan sekarang sudah boleh tidur dengan tenang ya, dikarenakan kemarin di pertandingan terakhir Malaysia versus Thailand 1-0 ya. Jadi kemenangan ada di tangan Malaysia ya, meskipun menduduki peringkat ketiga di putaran Piala Grup G ya. Sebelum kita membahas di video utama kita ya, sebelum kita membahas di topik utama kita, saya yang sekedar mengingatkan ya buat kawan-kawan yang beragama Islam atau Muslim, seperti biasanya jangan lupa sholat dulu Rek. Check this out. Oke Rek, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya, ada sebuah channel yang bernama Argasena Rek. Ya hanya sekedar makluman buat kawan-kawan ya, Argasena ini adalah admin dari channel pegawai jalanan. Maybe ya, mungkin kalau kawan-kawan yang pernah mendengar channel ini pasti tak asing lagi ya. Dan saya juga pernah mereaction beberapa video dari pegawai jalanan, seperti kemarin ya, Indonesia siap bantu Malaysia ketika diserang Israel ya. Dan masih banyak lagi video-video yang berhubungan tentang sejarah yang diupload oleh pegawai jalanan. Dan sekarang, nah ini dia ya, admin dari pegawai jalanan ya. Ada satu video menarik Rek ya, video menarik. Nah ini dia ya. Jadi tajuknya adalah di penjara di negeri jiran Malaysia. Ini adalah sebuah experience yang cukup menarik yang mungkin boleh kita ikuti ya, seperti apa ceritanya ya. Oke Rek, langsung saja karena video ini cukup lumayan panjang, jadi siapkan kopi, siapkan kue, duduk dengan santai, kita dengarkan sampai selesai ya. Belum juga dibikinkan, kemudian keburu datang polis. Makanya kita sekitar kurang lebih 115 orang itu ditahan sama polis di Raja Malaysia. Oke. Itu siapa itu ya? Bapaknya mungkin ya? Argasena. Pengalaman di penjara negeri jiran Malaysia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan Argasena di channel ini guys. Nah hari ini saya kebetulan sedang pulang kampung di Desa Teluk Nangka, Kecamatan Kubu guys. Jadi ini adalah ayah saya, namanya adalah Pak Suparno, panggilannya Papa. Oke. Nah, ini ada ayahnya pegawai jalanan ini ya, papanya pegawai jalanan ya. Oke, siap. Ayah dari Argasena lah ya. Dikit pengalaman yang akan di-share ke teman-teman saat beliau ini pernah menjadi TKI, Tenaga Kerja Indonesia, tepatnya di Sabah, Malaysia waktu itu. Oke, di Sabah, Malaysia ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang pernah bertanya di komentar ya, atau di kolom komentar atau di DM Instagram, Cak, TKI atau TKI ini apa sih ya? TKI itu adalah kepanjangan dari Tenaga Kerja Indonesia. Kalau dekat Malaysia mungkin semua diistilahkan sama ya, pekerja asing gitu ya. Kalau di Indonesia lebih populernya itu menggunakan istilah atau singkatan TKI atau TKY, Tenaga Kerja Indonesia ya, seperti itulah intinya ya. Jadi bapak saya ini dulu pernah jadi TKI dan terkena kasus di sana, bukan kasus kriminal ya guys, tapi kasus ya karena masuk ke negara orang menggunakan visa kunjung, akhirnya ditangkap polis dan dipenjara selama sekitar 3 bulan ya Pak ya. Oh 7 bulan malah. 7 bulan di penjara. Wow. Oke. Kita langsung dengerin ceritanya gimana. Tahun berapa kira-kira Bapak saat menjadi TKI di Malaysia? Oke.
tahunnya udah lupa. Lupa, itu sekitar saya SMP di bawah tahun 2005 kayaknya. Kurang lebih begitulah. Tahun 2005 ya. Jadi awalnya gimana? Kurang lebih. Kerja di sana kan? Pertama masuk memakai paspor kunjung, sama bos Malaysia. Dia bilang nanti setelah di Malaysia nanti dibikinkan permit sekitar sampai sana 1,5 bulan baru dibikinkan visa. Setelah bekerja 1 bulan ditanyakan belum juga dibikinkan. Sampai 3 bulan juga belum dibikinkan. Oh iya iya. Kita iya, tetap kerja di sana. Kerja di sana banyak potongan. Katanya untuk bikin permit, bikin apa. Setelah menginjak 5 bulan di sana, belum juga dibikinkan. Kemudian keburu datang polis. Makanya kita sekitar kurang lebih 115 orang itu ditahan sama polis di Raja Malaysia. Oke. Kalau boleh tahu bosnya orang mana Pak ya yang membawa masuk Malaysia? Oke. Bosnya orang Malaysia. Kemudian setelah ditangkap sama polis Malaysia, kita ditampung di balai polis kurang lebih 1 bulan. Kemudian dikirim ke pusat penjara Malaysia di Sabah. Itu langsung disidangkan, jatuhlah hukuman kurang lebih 6 bulan. Kemudian iya. menunggu pengusiran. Kalau bahasa Malaysianya pengusiran, kalau bahasa kita pemulangan ke Indonesia itu deportasi itu sekitar kurang lebih menunggu 1 bulan. Jadi kurang lebih 7 bulan lah di penjara Malaysia. Oh 7 bulan Rek. Tapi di penjara Malaysia kita juga dapat pengalaman bergaul dengan negara-negara lain. Iya. Bagaimana perilaku polis di Raja Malaysia terhadap tahanan seperti Bapak? Oke ya. Iya, perlakuan polis di Raja Malaysia ya. Mungkin bapaknya agak kurang lengkap ya. Ayah dari Argasena ini yang menangkap ini polis atau apa sih ya yang biasanya menangkap imigran itu? Pihak immigration ya, pihak immigration atau polis immigration, entahlah apa itu sebutannya kalau di Malaysia ya. Itu mungkin petugas immigration lalu dibawa ke polis, maybe seperti itu ya. Kalau ada silap ya mungkin kawan-kawan bisa koreksi di ruang komentar ya. Oke, sekarang bagaimana perlakuan polis di Raja Malaysia terhadap tahanan seperti bapak atau seperti ayah dari Argasena ya? Karena kita ini kasus-kasus ringan, cuma paspor kunjung aja, jadi di sana diperlakukan baik. Diperlakukan baik Rek. Dengan yang kasus kriminal pembunuhan, perampokan, pemerkosaan itu ya di sana ya. Nah kemudian di sana kita bertemu dengan orang Vietnam, orang Thailand, terus Myanmar. Jadi kita berbicara di sana tuh memakai bahasa tubuh. Oke, bahasa isyarat ya. Dan mereka pun nggak bisa bahasa Inggris. Sama juga tidak bisa semua. Oke. Ada satu yang bisa tapi kan tidak satu sel. Iya. Jadi bahasa bisu aja lah di sana. Dapat kawan satu sel orang apa aja? Thailand sama Myanmar. Waduh, Thailand sama Myanmar. Coba bayangin Rek ya kalau kita menjadi bapak ini ya. Semua tahanan nggak bisa bahasa Inggris ya. Samping tahanan Thailand, samping Myanmar ya. Thailand kap sawadikap ya, kap krum kap, sementara yang Myanmar aduh bahasanya gimana ya? Long lay.
auto pening pasti ya Bapak ya. Jadi menggunakan bahasa isyarat ya. Oke. Dan untuk makluman kawan-kawan, saya juga pernah menanyakan hal ini kepada Argasena ya. Jadi bapaknya ini sebenarnya ketika di penjara ini termasuk tipikal person atau orang yang disukai oleh polisi yang ada di sana, karena bapaknya ini pandai memainkan gitar ya. Pandai memainkan gitar waktu itu ya, sehingga boleh menghibur semua tahanan sampai dengan petugas yang ada di penjara sana ya, menghibur ya, memainkan gitar lagu-lagu dangdut. Nah, itu ya. Jadi mempunyai keahlian musik ya. Akhirnya sepertinya ini akrab ya, antara tahanan dan juga petugas ini sangat akrab ya. Gitu Re. Ini cerita di balik layar ketika saya bertanya langsung kepada Argasena ya. Oke, next. Bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan tahanan dari negara jiran lainnya? Itu tadi. Ya kalau kita body language. Misalnya kita sakit kepala ya kita tinggal bilangkan sakit kepala. Ya, body language kan. Pasti kita dikasih. Kalau udah punya obat ya paling ya dipijit-pijit. Oh gitu. Kalau kita haus, dia punya air kita minta paling ya pakai bahasa isyarat. Dikasih. Oke, haus, begitu. haus gitu ya. Bagaimana makanan yang diberikan saat di dalam penjara? Oke, menarik ini. Untuk makan ya 1 hari dikasih. Kalau pagi sarapan kue lah. Kue, oke. Sore siang sama sore nasi. Tapi yang namanya di penjara kan enggak secukup yang kita makan bebas. Semuanya diatur. Oke. Iya. Jadi memang untuk makanan ini tidak sebebas ketika di luar penjara ya. Pagi kue, siang nasi, malam susu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ya, mungkin. Apa kegiatan Bapak selama dalam masa tahanan? Nah, ini dia. Apa ini kegiatannya? Aktivitasnya? Kalau di penjara tuh ya kegiatan banyak. Kadang-kadang kita dibawa untuk nanam sayur. Oke. Ada kawan kita yang dibawa untuk bikin kerajinan, kursi, meja, tempat tidur, lemari apa. Terus ada juga yang bikin jala sama pukat. Berarti di penjara pun masih dikasih kegiatan ya? Masih. Dikasih makan. Dikasih makan. Oke. Bagaimana cerita saat masa hukuman selesai? Pastinya kan ada uang sudah hilang berceceran. Oh ya, iya. Yang punya uang tetap disimpankan. Kalau kita mau pulang ya baru dikasihkan. Cuman yang namanya orang tahanan kan, walaupun kita udah bebas mau pulang, masuk ke bis itu tetap diborgol. Oh gitu. Diborgol, minimal orang 6 tuh 1 rantai. Jadi kalau mau kencing 1, yang 6, yang 5 ngikut. Ikut semua. Tuan tadi yang mau kencing, rajanya mau kencing, jadi yang 5 ngikut. Berarti kalau mau kencing ya semua kan dirantai kan ya, dirantai di borgol gitu ya. Kalau mau kencing semua tahanan itu ada 5 orang ya contohnya akan ikut kencing semua. Masih oke. Kalau pup bagaimana ya? Kalau mau buang apa ya istilahnya kalau di dekat Malaysia itu ya, mau boker, berak, pup, gimana itu? Pasti ikut semua. Waduh, auto bau itu pasti ya, kasihan bapaknya. Jadi bilang dengan polisi gimana kalau mau kencing? Ya kita bicara bahasa Melayu lah. Bagaimana reaksi polis saat ada tahanan yang mau buang air kecil? Nah ini reaksinya gimana ya? 2 jam sekali berhenti. Oh. Disuruh. Yang kencing ya, gitu. Lah terus itu kencingnya di WC ya? Atau di jalanan umum? Jalanan umum. Di jalanan umum. Jadi kalau keluar ya udah bisa pisah tadi yang digandeng rantai 66 tadi itu. Oh, ada 6 orang ya. Jalan. Untung nggak ada ular Pak ya. Ketika kencing coba ada ular ya.
enak-enak kencing gitu kan. Aduh bahaya itu. Oke. Itu dulu ya pengalaman Bapak ketika masih sebagai tahanan ada di Sabah ya. Sejak kejadian tersebut, apakah Bapak ada keinginan untuk menjadi TKI lagi di Malaysia? Oke. Semenjak kejadian itu nggak kepingin lagi ke sana. Dia apa-apakan tetap masih nyaman di Indonesia. Betul. Daripada di negara orang. Iya. Kegiatan sehari ya paling ya kalau ada orang minta tolong mau bikin rumah, perlu bahan kayu. Jadi kita ke kebun kita sendiri yang tidak jauh dari rumah, kita olah, kita gesek sendiri, baru kita antarkan. Kalau tidak ada yang pesan ya kita cari kegiatan lain. Alhamdulillah sekarang ada peliharaan tanaman kelapa, ada ternak sapi. Wih. Jadi itulah kegiatan kita sehari-hari. Ternak lembu rek. Yang intinya ya cari rumput lah tiap hari. Oke. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Bapak ya, papanya dari Argasena ini memang ada betulnya juga rek ya. Sebaik-baiknya, seenak-enaknya hujan emas di negeri orang ya, masih enak hujan batu di negeri sendiri ya. Pandai-pandailah kita bertahan, survive ya, berkreatif di negeri sendiri rek ya, daripada kita harus berada di negara orang ya. Sudah jauh dari keluarga ya kan, di negara orang itu juga ya nggak enak lah ya. Itu tadi intinya jauh dari keluarga ya, nggak enaknya itu ya. Mau nggak mau memang lebih enak kita memang tinggal di negara sendiri atau lebih nyaman di negara sendiri ya pastinya ya. Bener juga ya. Apa pesan Bapak untuk penonton video ini yang kebetulan ingin merantau ke negeri jiran? Oke. Cari TKI kalau mau masuk ke jadi TKI itu cari yang resmi. Dipastikan paspor, visa. Nah itu harus cukup berkas macam itu. Kalau selain itu sih tidak ada. Artinya kalau visanya harus visa jelas untuk kerja gitu. Iya, visa untuk melancong. Bukan untuk melancong. Kadang-kadang kita pun karena ada juga agent yang tidak bagus. Betul ini ya. Kita dia bicara manis-manis, nanti gampang diatur di dalam. Nah itu semuanya tidak betul. Oke. Enak langsung dari Indonesia sudah keluar visa, paspor, itu lebih nyaman. Oke. Jadi jangan kata-kata manis kita telan saja, nanti gampang bikin di dalam. Wah itu tidak bagus. Oke. Sebenarnya kalau di sana punya paspor sama visa itu ndak dibikin ribet sendiri. Dan dibikin ribet orang sana. Orang Malaysia ya. Mereka pun polisi sana tahu kalau kita punya paspor, punya visa lengkap. Tinggal tergantung nanti bosnya baik atau jahat, itu aja. Iya. Kalau yang jahat ya kita memang hancur. Tapi karena yang baik ya kita berhasil pulang. Oke. Jadi Rek, kalau saya boleh menambahkan ya, sampai saat ini yang biasanya sering terjadi ada TKI atau pekerja asing Indonesia yang masuk secara ilegal ya, yang secara haram. Ini biasanya mereka itu dijanji-janjikan ya, dengan janji manis kalau di sana itu kita akan buatkan permitnya, kita buatkan visa pekerja dan bla 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 dan lain sebagainya ya. Yang datang dari Indonesia ke Malaysia ini biasanya orang-orang kampung, orang-orang kampung yang kurang informasi, dan rata-rata mereka ini korban juga sebenarnya ya, korban ditipu dengan agent. Jadi akhirnya ketika mereka sudah dari sana dengan kondisi faktor keterpaksaan ya, tidak tahu bagaimana nasibnya, akhirnya mereka berurusan dengan hukum yang ada di sana karena faktor ilegalitas dari imigran tersebut, begitu ya. Jadi yang dialami oleh Bapak ini juga hampir sama dengan cerita yang saya barusan tadi saya cakap ya. Jadi ya itu tadi karena kurangnya informasi ya, kebanyakan TKI atau pekerja asing Indonesia ya yang masuk ke Malaysia ini biasanya itu adalah mereka kurang informasi ya waktu itu, dan sampai sekarang mungkin ya kurang informasi jadi ditipu dengan agent di sana, dibagus-bagusin, nanti ketika nyampe di sana
kita pasti akan buatkan permit dan lain sebagainya. Padahal prosesnya bukan seperti itu ya. Begitu Rek. Oke, kita next lagi Rek. Ya, baik atau jahat, itu aja. Kalau karena yang jahat ya kita memang hancur. Tapi kalau karena yang baik ya kita berhasil pulang. Yang saya tangkap cerita bapak tersebut adalah tergantung juga salah satunya dari bosnya ya. Kalau bosnya baik ya insya Allah TKI tersebut akan sukses. Kalau bosnya jahat ya langsung apes atau apa ya, bahasa Malaysianya apes itu merugi ya, dirugikan itu Rek ya. Jadi tergantung dari orangnya ya, oknum orangnya masing-masing, bukan negaranya yang bermasalah ya, bukan negara Malaysia yang bermasalah, tetapi oknum tersebut atau pelaku person tersebut yang bermasalah ya. Intinya seperti itu. Bener juga ya. Setelah mengalami di penjara di Malaysia, apakah Bapak ada rasa dendam dengan negeri jiran? Oh ini. Kalau dendam tidak ada, murni kesalahan kita sendiri. Betul. Kenapa kita dibujuk secara kata-kata manis mau? Padahal kalau resmi kan malah enak, ya malah aman sebenarnya. aman, iya. Malah dilindungi juga. Oke Lah, terima kasih Pak. Oke. Sharing pengalamannya saat dapat kasus di Malaysia yaitu karena visanya yang tidak sesuai ya waktu untuk kerja, tapi cuman kunjung aja kan. Terima kasih Pak. Oke. Semoga sehat selalu dan Amin. berkah rezeki. Ya, Amin. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Semoga ada hikmah yang dipetik dari pengalaman Bapak Suparno saat menjadi tenaga kerja Indonesia di negara Malaysia. Ya, semoga menjadi pengalaman juga ya, terutama untuk netizen-netizen yang belum pernah ke Malaysia ya, yang hanya dengar dari media-media ya, dibolak-balik media ya informasinya. Yang membenci Malaysia mungkin bisa menjadi rujukan, bisa menjadi pelajaran juga ya, bahwasanya Bapak Suparno aja di penjara sampai 7 bulan lamanya tidak membenci negara tersebut, karena itu adalah murni dari kesalahan beliau tersebut ya. Kenapa mau saja dibujuk dengan agent yang sudah jelas-jelas menipu dengan janji-janji yang manis ya. Jadi mungkin boleh menjadi pelajaran untuk kita semua ya, agar kedepannya mungkin terutama buat kawan-kawan yang ada di Indonesia yang mau bekerja di luar negara ya, manapun itu, tidak hanya di Malaysia, mau di Jepun, mau di Amerika, di Korea ya, di Hong Kong, mungkin boleh dijadikan pelajaran untuk kita ya. Dan juga saya ada sedikit informasi untuk kawan-kawan ya. Jadi admin dari Pegawai Jalanan alias Argasena ini kawan saya ya, saya memberitahukan bahwa beliau sekarang sedang berjuang melawan penyakit COVID ya. Jadi beliau ini kalau tak silap positif COVID. Jadi saya minta doanya kawan-kawan agar beliau segera disembuhkan dari penyakitnya ya, dan bisa berkarya lagi. Oke Rek, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya Rek. Akhirnya saya Calonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.